seberang. Seberang ada. Di seberang ada. Oh, ada. Iya. Terus ya udah habis itu lah dapat kabar. Dapat kabar rame-rame nih orang-orang nih, semua tuh banyak yang cerita bahwa katanya di rumahnya Om Honda ini ada keramaian tapi sepi. Ada keramaian Tapi sepi. Jadi di rumah panggung itu ada suara orang jejak langkah kaki orang rame, grudak. Karena rumah panggung tuh, jadi di Bima tuh rumah panggung tuh kayu kan. Jadi kedengeran grudak. Diomongin lah sama orang-orang. Itu ada apaan sih gitu? Sampai akhirnya disidang lah. Akhirnya dia ngaku bahwa dia habis menikah sama jin. Dan jinnya itu ternyata adalah suster, jurang jiwa itu ternyata katanya rumah sakit jin. Di situ rumah sakit jin. Jadi tikungan itu rumah sakit jin. Akhirnya cerita ini gue ceritain. Kebetulan sekitar 2 km dari tempat itu adalah tempat kayak jamborenya pramuka. tempat untuk orang-orang camping, persami gitu-gitu ya. Lagi ada persami gue. Oke. Cerita inilah ke kayak ada dukun-dukunan yang ngejagain. Dukun-dukunan tuh ngaku dukun atau dukun? Gua nggak tahu Allahu alam ya, tapi dia bilang bahwa gua bisa ngelihat dia jagain. Bahasanya dukun-dukunan soalnya. Iya. Tapi ya dia cerita lah dia bisa. Kuncen lah intinya. Istilah kuncen lah gitu. Lagi nongkrong gitu. Lagi nongkrong, terus tiba-tiba cerita. Terus gue cerita Soal tante jin ini. soal itu. Gue punya tante gue jin. Iya. Oh, om lu Honda. Kok tahu? Dia langsung tahu. Itu memang ternyata katanya udah nyebar beritanya. Legenda jadi. Udah terkenal lah di dekat-dekat situ. Abis itu dia bilang, "Om lu Honda." Terus abis itu dia diem. Iya gitu. Ntar. Dia ngomong gini. Tante lu pengen ketemu. Tante lu pengen ketemu. Dia bilang gitu. Ketemu kamu? Sama gua. Tante lu pengen ketemu. Dia sekarang udah ada di sini. Ini sekarang ada nggak dia? Nggak tahu sekarang mah jauh lah. Abis itu, gua kan takut ya. Gua langsung benar-benar merapat sama dia. Jangan bang. Gua bilang gitu ya, jangan bang. Iya aman. Tante lu sih baik nih. Tapi ada kayak istilah tuh kalau di Bima tuh Cuhin itu kayak raja-raja jin. Ini yang kawasan gunung-gunung sini itu pada turun. Karena kita cerita lah gitu. Nah, karena tante lu di sini, jadi dia tuh pada turun juga. Tante lu cantik banget. Kalau lu mau nemuin nggak apa-apa. Baik dia nggak akan ngapa-ngapain. Tetep aja bang jin, gue bilang gitu. Tolong bang jangan ini. Terus dia tiba-tiba keringetan gitu. Dia keringetan. Abis itu gini. Dia bilang, ya gini deh, bentar deh, dia bilang gitu. Terus dia masuk ke tenda, bawa minum. Tiba-tiba tendanya itu gerak-gerak. Terus ada angin dari lewatin kita, gitu. Terus gerak gitu. Abis itu dia keluar, keringetannya, bajunya sampai nyeplak itu, dia bilang itu. Si dukunnya ini. Si dukunnya itu, ngelepek gitu, si dukunnya itu. Terus dia keluar, dia ngomong gini, udah aman. Insya Allah nggak akan diganggu. Kalau tante kamu datang, tante kamu yang akan ngelindungin. Dia bilang gitu.